Assalamualaikum Bu Umi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Gianti. Bu Gianti gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, begini Bu. Hari ini kita mau ngobrol apa Mbak Umi? Oh iya, tadi aku baru mau cerita nih ke Bu Gianti. Iya, Gini loh Bu, saya tuh melihat di kelas saya itu pemanfaatan pojok baca itu loh Bu, kok belum maksimal gitu loh. Jadi saya itu agak kepikiran gimana ya caranya biar memaksimalkan pemanfaatan pojok baca itu. hmm. Lah menurut Bu Umi memang pemanfaatan pojok baca yang maksimal itu yang seperti apa? Ya, menurut saya pojok baca itu dianggap maksimal itu kalau anak-anak itu sudah setiap hari mampir di pojok baca walaupun sebentar. Jadi anak-anak itu kayak sudah tertarik gitu, kayak sudah menjadi kebiasaan sehingga kalau tidak mampir sehari aja itu rasanya ada yang kurang. Itu kan berarti pojok bacanya benar-benar sudah dimanfaatkan dengan baik gitu, Bu. Ya, sedangkan yang terjadi saat ini bagaimana? Ya ini anak-anak hanya ke pojok baca itu sebagian anak dan uh, cuma sekali tok dalam berapa hari gitu Bu. Jadi belum bisa setiap hari seperti itu Bu. Nah mungkin ada usaha yang sudah pernah Bu Umi lakukan untuk membuat anak itu antusias mampir ke pojok baca begitu? Ada sih Bu, di kelas saya itu ada jadwal khusus nih untuk literasi. Jadi memang benar-benar pelajarannya literasi gitu Bu. Harapannya biar semua anak itu memanfaatkan pojok baca, bisa mau membaca, mau mengambil hal-hal yang penting dari pojok baca itu. Kan juga ada ensiklopedia, ada kamus-kamus gitu Bu. Harapannya kan kalau ada anak-anak yang tidak tahu kosakata baik bahasa Inggris atau kosakata bahasa Indonesia itu bisa mampir ke pojok bacanya gitu. Tapi karena itu rutin seminggu sekali ya anak-anak istilahnya memang hari itu mereka semuanya membaca di hari itu gitu. Tapi belum harapannya kan sebenarnya dengan dijadwalkannya itu anak-anak jadi tertarik lebih lagi jadi berkunjung ke pojok bacanya itu lebih rutin lagi. Nyatanya yo kadang tidak adanya ada yang anak itu cuma ke pojok baca ya pas di hari jadwal itu kan jadwalnya hari Rabu itu ya Bu ya. Ke Iya. pojok bacanya ya pas hari Rabu aja gitu. Nah, menurut Bu Umi, Iya Bu. sekiranya usaha tersebut untuk memotivasi anak itu pada skala berapa itu kalau menurut Bu Umi? Ya selama ini anak-anak memanfaatkan pojok bacanya itu masih dalam skala 6 lah Bu. Iya, iya, iya. Nah, pada skala berapa antusias anak yang Ibu harapkan dalam pemanfaatan pojok pojok baca itu? Ya, saya pengennya 8 sampai 9 lah Bu. Seperti Hmm. itu. Jadi Bu. di skala 9 itu menurut saya sudah baik lah jika anak-anak itu mau istilahnya sehari itu mampir sebentar, besok lagi sebentar. Jadi kan kayak seolah-olah mereka memang benar-benar suka dengan buku, suka dengan pojok bacanya itu terlihat dari rutinnya mereka mampir ke pojok baca itu. Seperti itu. Iya, nah dalam usaha tersebut mungkin Bu Umi menemui kendala atau hambatan apa saja yang selama ini Ibu temui? Ya, hambatannya satu mungkin karena apa jam istirahat yang istilahnya pendek Hmm. sehingga anak kadang milih bermain daripada mampir ke pojok baca itu yang pertama. Yang kedua eh, memang membaca itu istilahnya harus ada dorongan dari dalam diri. Jadi mereka mungkin belum motivasi dirinya untuk membaca itu masih rendah lah Bu, maksudnya masih kurang sehingga untuk datang sendiri dengan niat hati ke pojok baca itu ya
istilahnya tidak bisa dipaksa, seperti itu. Mungkin yang ketiga itu, tampilan pojok baca di kelas saya itu masih kurang menarik, seperti itu. Terus yang keempat itu, menurut saya komposisi bacaan yang ada di pojok baca tempat saya itu harus sering diganti Bu, karena kan pojok baca biasanya diambil dari perpus pusat itu satu semester satu kali. Mungkin nanti saya harus sering-sering mengganti koleksi di pojok baca saya. Jadi usaha yang lain yang mungkin Ibu Umi lakukan agar pojok bacanya itu bermanfaat secara maksimal, memang mungkin ada usaha yang lain gitu. Iya Bu, nanti rencana pertama saya akan menghias pojok baca saya itu dengan gambar-gambar yang menarik, warna-warni gitu Bu, yang cerah gitu, sehingga anak-anak kayak merasa tertarik dulu. Kalau cerah itu kan biasanya tertarik nih Bu. Terus yang kedua, mungkin akan saya setting tempatnya itu nyaman dengan mungkin memberi karpet atau istilahnya alas gitu ya buat duduk-duduk santai, sehingga ketika anak-anak sehingga ketika anak-anak mau duduk di situ itu tempatnya juga sudah nyaman seperti itu. Mungkin selain menghias pojok baca dan seterusnya, ada pihak lain ya, ada pihak lain yang bisa membantu dalam mewujudkan tujuan Bu Umi itu. Oh iya, saya ingat. Saya kan kalau di kelas berdua Bu.